Bapak Ibu sekalian, sektor CPO ini juga salah satu sektor yang memang saya rekomendasikan ya karena kinerja perusahaan-perusahaan di bidang ini cukup bagus dan itu bisa dibilang anomali. Jadi kalau kita lihat kinerja perusahaan di sektor-sektor yang lain, termasuk perbankan yang tadi Pak Aditya sebut, itu lagi agak turun semua ya. Bank BRI ini yang selama ini labanya terus naik, tiap tahun ternyata tahun 2025 ini labanya turun juga gitu. Nah tapi sektor perkebunan kelapa sawit itu kinerjanya lagi bagus semua karena dua faktor. Yang pertama, karena harga palm oil ya CPO itu lagi naik lagi ya. Nah, jadi dulu tahun 2022 itu kan dia sempat naik sampai 7.000 ringgit Malaysia per ton ya. Lalu turun ya sampai 3.400 di tahun 2023. Nah, sekarang dia naik lagi sempat sampai 5.000 ya. Turun lagi tapi masih cukup tinggi lah sekarang di 4.300 ringgit per ton. Mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan, tapi harga minyak goreng di pasaran itu naik lagi, Pak. Cuma naiknya nggak terlalu tinggi, jadi nggak menimbulkan protes dari konsumen, ya. Tapi kok coba Anda perhatikan itu. Harga minyak goreng itu sekarang udah 17.000, 18.000, 19.000 per liter, ya. Lo dulu sebelum COVID cuma 12.000 kok, ya. Tapi sekarang harganya naik. Nah, ya artinya margin keuntungannya pun lebih besar kan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Itu satu. Yang kedua, di Indonesia sekarang juga lagi berkembang ya biodiesel ya. Istilahnya B40 ya. B40 itu adalah produk biodiesel ya, minyak solar untuk bahan bakar kendaraan bermotor terutama untuk mobil, truk ya yang bahan bakarnya solar itu. B40 itu 60%-nya masih minyak solar ya, tapi 40%-nya itu sudah minyak kelapa sawit ya. Jadi bisa dibilang kalau Bapak Ibu punya mobil apa ya, Fortuner atau mungkin Anda pengusaha punya mobil truk ya, mobil truk yang pakai mesin diesel ya. Itu bensinnya udah pakai minyak goreng gitu dalam tanda kutip sekarang. Nah, itu lagi berkembang banget di Indonesia ya. Itu bagus, itu kabar yang sangat bagus. Bentar. Oke. Di satu sisi menurunkan ketergantungan impor minyak dari luar negeri, di sisi lain meningkatkan volume konsumsi CPO di dalam negeri sehingga perusahaan kelapa sawit tidak harus lagi mengekspor keluar. Dia bisa jual di dalam, nggak hanya dalam bentuk minyak goreng tapi dalam bentuk biodiesel. Dan itu pula sebenarnya yang bikin harga CPO itu naik karena supply CPO di pasar internasional turun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada opportunity di sektor ini? Masih, Pak. Sebenarnya kan gini, kalau betul saham LSIP misalnya ya, sekarang udah naik nih. Year to date udah 30% ya. Tapi kenaikannya itu ya TAPG juga sama naik. Sekarang udah berapa? 1.200 Pak. Ya 1.200-an. Kalau TAPG mah kayaknya udah ketinggian sih ya. Year to date-nya udah 64%, tapi LSIP kayaknya masih bisa dikejar sih. Di 1.300 masih oke. Dia kan baru naik 30% ya. Tapi harusnya masih banyak yang lain, misalnya CSRA, coba kita lihat. Iya Pak, CSRA. Bisa ada nih. Nah, ini juga dia sama naik tapi masih wajar lah. Maksudnya belum terlalu tinggi, masih 730 gitu ya. Jadi TAPG kayaknya udah nggak usah dikejar. ANJT juga. Kalau ANJT itu dia naik tinggi banget karena ada aksi korporasi. Kalau nggak salah dia diakuisisi sama siapa gitu. Jadi kenaikannya tidak hanya karena fundamental ya, tapi karena ada faktor itu. Ya sama, nggak usah dikejar seperti itu. Tapi kalau CSRA kayaknya itu masih boleh ya. Saya cukup yakin nanti di kuartal 2 ini kinerja emiten-emiten kelapa sawit itu masih bagus ya. Ya sebenarnya gini, yang TAPG itu tadi pun kalau memang nanti di kuartal 2 kinerjanya lebih bagus lagi ya nggak apa-apa kita kejar. Cuman mungkin nggak sih kalau di 1.200 ya, kalau harus tunggu cooling down dulu. Tapi ada banyak Bapak Ibu sekalian perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Salim Infomas ya, itu kan induknya dari apa itu? Dari LSIP ya. Lalu ada namanya AALI.
Astra Agro Lestari. Ini punyanya Astra ini, ya. Nah, dia harusnya, nah kan belum kemana-mana, masih di 6.000, meskipun betul ya karena dia kinerjanya lagi nggak bagus ya. Jadi kan hanya karena harga minyak sawit naik bukan berarti kinerja emiten sawit semuanya bagus. Tapi menurut saya sekali lagi opportunity-nya masih ada. Mungkin justru sektor inilah yang bisa menjadi penyelamat portofolio kita di tahun 2025 ini, di mana pasar modal kita lagi nggak bagus situasinya ya, karena kinerja emiten di sektor-sektor yang lain kurang bagus semua, kecuali di kelapa sawit. Kelapa sawit kinerjanya bagus, sahamnya naik bukan karena digoreng bandar ya, Bapak Ibu sekalian, karena sekarang banyak sekali kan saham-saham nggak jelas naik gitu ya. CPO ini enggak. Dia kenaikannya pelan-pelan, wajar, kita bisa beli, kita bisa profit. Cukup?